Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana Abdillah dengan NPM 2578-2021. Saya di sini akan menjelaskan sebuah deskripsi kasus bus kampus otomatis. Nah, di sini ada beberapa variabel, yaitu kondisi penumpang, bahan bakar, dan juga keputusannya. Jadi kita di sini akan membuat variabel dengan menggunakan declare, yaitu kondisi penumpang, bahan bakar, dan keputusan. Lalu kita akan membuat output, yaitu yang berisikan dengan bus kampus otomatis seperti ini. Kita buka ini variabel, kita int ke output. Kita tambahkan tanda petik 2 agar bisa menampilkan hasil dari outputnya. Outputnya yaitu adalah bus kampus otomatis. Lalu kita di sini akan membuat variabel assign untuk keputusan, yaitu keputusan sama dengan 0. Lalu kita akan membuat looping di sini menggunakan while, yaitu dengan variabel keputusan juga, keputusan kesetaraan 0. Lalu sini kita akan membuat output terlebih dahulu, yaitu kondisi penumpang, yaitu kita tanda petik untuk menampilkannya, masukkan kondisi penumpang. Lalu kita masukkan juga inputnya untuk memasukkan data ke dalam kondisi penumpang. Inputnya yaitu kondisi penumpang. Lalu kita akan membuat ini juga bahan bakar. Kita akan membuat output bahan bakar, yaitu masukkan bahan bakar. Lalu di sini kita juga harus memasukkan inputnya juga, yaitu inputnya bahan bakar. Lalu kita di sini harus menambahkan if, yaitu gunanya if itu untuk menentukan variabel data yang diinput itu benar atau salahnya. Jadi kita di sini menambahkan dari keputusan yang pertama, yaitu kondisi penumpang kurang dari 5 dan bahan bakar kurang lebih dari 20. Jika kita memasukkannya kurang dari 5 dan kurang dari 20, jadi dia akan langsung ke true, yaitu dengan output dengan keputusan tunggu penumpang.
Lalu kita akan membuat if lagi untuk menentukan keputusan kedua, yaitu kondisi penumpang lebih dari sama dengan 5 dan bahan bakarnya kurang dari 20. Bahan bakar kurang dari 20. Bahan bakar kurang dari 20. Oke. Selanjutnya kita membuat keputusannya, yaitu output. Yang keputusan kedua yaitu isi bahan bakar dulu. Lalu kita buat if lagi untuk menentukan keputusan yang ketiga, yaitu dengan isi kondisi penumpang lebih dari sama dengan 5 dan lebih dari sama dengan 20, dan bahan bakar lebih dari sama dengan 20. Lalu variabel outputnya yaitu adalah isi bahan bakar dulu. Oke. Lalu kita di sini, nah, jika kondisi penumpangnya kurang dari 5 dan lebih dari 20, maka data itu akan tidak valid. Jadi akan mengarah ke false. Nah, jadi kita harus membuat outputnya yaitu data tidak valid. Lalu selanjutnya, jika sudah mengisi semuanya, di sini terdapat soal, yaitu selain dapat memotretkan tindakan program ini juga harus terus memantau beberapa kali. Jadi kita harus juga bisa memantau beberapa kali, juga harus memberhentikannya. Soalnya jika kita terus mengulang ini secara terus menerus, itu akan menyebabkan sistem ini akan crash. Jadi kita harus membuat output di sini, output ataupun keputusan juga mau diberhentikan. Kita kasih tanda kurung di sini. Ketik 0 untuk tidak, ketik 1 untuk iya. Kita tutup kurung, kemudian kita oke. Jadi kita tambahkan input yaitu keputusan, karena nanti jika itu akan mengarah, jika kita memilih 0, maka dia akan mengarah ke sini, lalu dia akan memutuskan benar atau salahnya. Jadi ketika kita memilih 0, kita maka akan diarahkan ke false. Nah, jika kita memilih 1, maka kita akan dilanjutkan lagi. Maaf sebelumnya.
Jika kita memilih 0, kita akan ke true, yaitu kita akan mengulang lagi. Jika kita memilih 1, maka kita akan menyelesaikannya. Jadi kita di sini membuat input dengan variabel keputusan. Lalu kita lanjut di sini. Jika nanti kita memilih 1 atau mau diberhentikan atau tidak, kita menjawab iya, kita akan diarahkan ke sini. Jadi kita akan menjadi outputnya maka adalah selesai. Mungkin untuk materi dari flowcard segitu saja. Mari kita lanjut ke materi Sublime. Maaf, bentar. Sini kita akan mengikuti yang ada di flowcard ini, yaitu kita akan menambahkan. Sebelumnya kita harus mengubah toolsnya dan kemudian build system diubah menjadi Python. Nah, setelah itu kita harus membuat seperti yang ada di flowcard ini, yaitu kita membuat outputnya terlebih dahulu. Kita di sini tuliskan dengan print. Print kita ubah ke Python terlebih dahulu. Kita tambahkan variabel print. Bus kampus otomatis. Nah, ke print ke bus kampus otomatis. Nah, di sini kita juga harus membuat variabel, yaitu variabel keputusan, agar kita bisa memutuskan hasilnya. Jadi kita di sini sama dengan 0. Kita tambahkan variabel i karena di sini kita harus memutuskan berapa harus dapat memutuskan tindakan. Jika nanti ada soal, kita harus memutuskan 5 tindakan. Jadi kita harus menghitung
Jadi gunanya variabel i di sini yaitu adalah untuk menghitung hasil tindakan i sama dengan 1. Lalu kita di sini akan lanjut ke while-nya. While-nya di sini adalah keputusan. Kita di sini tambahkan while keputusan sama dengan kesetaraan 0. Kita enter. Kita masukkan variabelnya di sini. Variabel yang ada di integer tadi, variabel yang ada di integer tadi seperti kondisi penumpang. Kondisi penumpang sama dengan integer. Kita buka kurung. Gunanya print di sini, maaf, untuk menjelaskan, gunanya print di sini untuk menampilkan output ini. Untuk menampilkan teks di layar yang nanti saat kita uji coba. Jadi di sini print input untuk menginput nilai. Lalu kita tambahkan kurung lagi. Titik 2, masukkan kondisi penumpang. Lalu kita akan menambahkan variabel bahan bakar. Bahan bakar integer input. Lalu kita tambahkan juga, tambah kurung lagi. Masukkan jumlah bahan bakar. Lalu kita akan nambahkan juga seperti yang ada di sini. Setelah ini kan tadi kita sudah memasukkan output dan input setiap variabel. Jadi kita di sini harus menambahkan if-nya, yaitu if untuk memutuskan benar atau salahnya sebuah nilai tersebut, kondisi penumpang kurang dari 5, seperti yang ada di soal ini, kurang dari 5, dan bahan bakar kurang dari 20. Kurang dari 20. Lalu kita buat print untuk outputnya. Kita enter, kita buat print untuk menampilkan outputnya, yaitu kita buat print, lalu kita tambahkan buka kurung. Di sini karena ini masuk ke dalam output, jadi kita tambahkan variabel f untuk menandakan string. Jadi kita masukkan outputnya di sini tunggu penumpang. Tunggu penumpang. Tunggu penumpang.
tunggu penumpang. Lalu kita di sini kan tadi ada soal yang dimana kita harus memutuskan tindakan. Jadi kita di sini harus menambahkan keputusan ke variabel i. Nah, gunanya kurung kurawa ini adalah untuk menyimpan data yang ada di sini. Jadi kita di sini sudah menyimpan data bahwa ini adalah i-nya 1. Jadi nanti kita dimulai ini, kita akan memulai dari 1. Jadi ketika kita memulai yang keduanya, yaitu kita akan berarti kita masuk ke dalam tindakan yang kedua. Keputusan ke i. Lalu kita enter. Di bawahnya kita tambahkan i sama dengan i-nya ditambah 1 agar bisa menghitung hasil tindakannya. Kemudian kita di sini akan menambahkan elif. Elif itu berfungsi untuk agar if-nya tidak terlalu banyak dan tidak menimbulkan crash. Elif jadi untuk menentukan juga sama yang seperti tidak benar atau salahnya, yaitu kondisi penumpang. Kita di sini tambahkan kondisi penumpang. Kondisi penumpang yang kedua adalah yaitu adalah kondisi penumpang lebih dari sama dengan 5 dan bahan bakar kurang dari 20. Kita tambahkan titik 2. Lalu kita membuat seperti yang ada di atas, yaitu print f. Kita titik 2, yaitu isi bahan bakar dulu. Outputnya di sini adalah isi bahan bakar dulu. Jadi kita harus isi bahan bakar dulu. Yaitu keputusan kita tambahkan kurung perawa juga di sini untuk menyimpan datanya. Keputusan ke sekian. Lalu kita lanjut i sama dengan i ditambah 1. Lalu kita buat yang terakhir, elif kondisi penumpang lebih dari sama dengan 5 n bahan bakar lebih dari sama dengan 20. Kita tambahkan print juga untuk menampilkan outputnya, yaitu outputnya di sini ada 2. Outputnya ada 2 di sini, yaitu kita output yang benar terlebih dahulu, yaitu print
Ketik 2. Kita namakan variabel f untuk stringnya. Isi bahan bakar dulu. Keputusan ke kurung kurawa i. Keputusan ke sekian kali. Itu tambahkan juga i sama dengan i tambah 1, yaitu yang terakhir adalah else. Else berfungsi untuk menampilkan variabel yang salah, variabel yang output yang salah, atau output yang terakhir ini. Else print string data tidak valid. Keputusan ke kurung kurawa i. Keputusan kesekian kalinya i sama dengan i ditambah 1. Lalu sini kita akan membuat keputusannya untuk diberhentikan atau tidaknya, seperti yang ada di sini. Keputusan sama dengan integer, karena keputusan yang di sini merupakan bagian dari variabel integer input untuk memasukkan apa yang diperintahkan di output itu input, lalu kita buat tanda buka kurung, mau diberhentikan kurung lagi, ketik ketik 0 untuk tidak, ketik 1 untuk iya. Lalu kita keputusan yang terakhir, kita tap di sini. Keputusan yang terakhir, print sama dengan selesai. Jika sudah, kita akan uji coba dulu. Kita namakan di sini dengan lab session 11
Python. Lalu kita akan uji coba di sini. Kita ketik cd dokumen. Kita ketikkan file yang tadi. Di sini tertulis jika ada error di line 10, indentation yang ada di line 10. Jadi kita harus memundurkan printnya ini. Lalu kita uji coba lagi. Masih saja. Oh. Kita coba untuk membenarkan terlebih dahulu sebentar. Kita coba save ulang. Lalu kita coba lagi. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kita uji coba dengan ada yang di soal tadi. Itu kondisi penumpang kurang dari 5. Kondisi penumpang misalnya 4. Lalu kita isi dengan sembarang atau dengan yang ada di sini tadi kurang dari 20. Yaitu coba kita kasih 10. Dia bilang akan memutuskan tunggu penumpang dan ini merupakan keputusan ke-1. Lalu kita coba apakah dia akan bertambah. Kita ketik 0 di sini. Kita masukkan jumlah yang sama, 4 dan 10. Ternyata benar. Di sini keputusan ke-2. Jadi sudah benar dari tadi yang dengan di sini yang dijelaskan I sama dengan I ditambah 1. Lalu kita lanjut ke skenario kedua, yaitu kita mencoba dengan di atas 5 dan kurang dari 20. Ketik 0 lagi. Kondisi kurang dari 5. Lebih dari 5 dan kurang dari 20. Misalnya 7 dan 15. Dia akan isi bahan bakar dulu. Jadi ini sudah masuk dalam keputusan yang ketiga. Jadi kita ketik lagi 0.
kita akan uji dengan skenario yang kedua. Yaitu dengan lebih dari 5 dan lebih dari 20. 5 dan 20. Isi bahan bakar dulu. Masih sama. Lalu kita ke keputusan yang terakhir, yaitu data tidak valid. Yaitu kita harus memasukkan kurang dari 4, kurang dari 5 dan lebih dari 20. Jadi hasilnya akan data tidak valid. Karena ini sudah ditentukan kondisi penumpangnya tidak boleh kurang dari 5 dan bahan bakar tidak boleh dari 20. Jadi untuk satu hal yang saya temukan yang dari sini adalah, yaitu seperti yang error tadi, di sini dijelaskan indentation. Jadi di sini indentation yaitu adalah ketika kita memencet tab, lalu ini tidak akan sama dengan yang sudah ada di bawahnya ataupun di atasnya. Jadi sistem tidak baca. Jadi ini yang disebut dengan indentation. Lalu baca soalnya lagi. Sebutkan bagian yang paling penting dari loop, yaitu adalah pemberhentian. Seperti yang di sini tadi, kita lihat. Di sini ada yang namanya pemberhentian. Jadi kita bisa memutuskan untuk berhenti atau tidaknya. Jadi dengan adanya pemberhentian ini akan memudahkan agar loopingnya tidak cepat crash. Karena jika looping terus-menerus dijalankan, itu akan menyebabkan crash atau error. Jadi pentingnya pemberhentian ini di dalam looping ya untuk agar looping tersebut tidak crash atau error. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah, dari sistem bus kampus otomatis ini adalah, yaitu agar memudahkan para supir dan mahasiswa mengidentifikasi layak tidaknya bus itu untuk berjalan ke halte setelahnya. Jadi ini adalah sebuah sistem pintar yang memeriksa jumlah penumpang dan bahan bakar sebelum berangkat. Jadi agar bisa dievaluasi untuk kondisi penumpang dan bahan bakarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.